Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Holifatur dengan stambuk A32124106, kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan sejarah tata hukum di Indonesia sebagai pemenuhan tugas mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Sejarah adalah gambar tentang peristiwa-peristiwa masa lampau yang dialami oleh manusia, disusun secara ilmiah, meliputi ukuran waktu, diberi tafsiran dan analisis kritis, sehingga mudah dimengerti dan dipahami. Menurut Abdul Rahman Hamid dan Muhammad Soleh Majid, sejarah adalah bidang kajian yang memahami manusia dan tindakannya, yang selalu berubah dalam ruang dan waktu sejarahnya. Sejarah hukum adalah studi tentang bagaimana hukum berkembang dan mengapa hal itu berubah. Sejarah hukum berhubungan erat dengan perkembangan peradaban dan diatur dalam konteks sejarah sosial yang lebih luas. Sejarah hukum Indonesia terbagi menjadi beberapa periode. 1. Masa sebelum kedatangan Belanda. Sebelum kedatangan Belanda, hukum di Indonesia bersifat majemuk dan berbasis adat. Tidak ada satu sistem hukum nasional yang berlaku, melainkan beragam sistem hukum lokal yang berkembang di berbagai wilayah Kepulauan Nusantara. Sistem hukum ini bersifat A. Tidak tertulis. Hukum adat umumnya diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi melalui cerita, kebiasaan, dan praktik sosial. Tidak ada kodifikasi tertulis yang sistematis. B. Khusus wilayah. Hukum adat bervariasi antar daerah, bahkan antar desa. Sistem hukum di Jawa berbeda dengan di Sumatera, Bali, Papua, dan sebagainya. Variasi ini mencerminkan perbedaan budaya, sosial, dan ekonomi masing-masing wilayah. C. Berbasis kearifan lokal. Hukum adat mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat setempat, bertujuan untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Aspek keagamaan sering terintegrasi dalam sistem hukum adat. D. Bersifat komunal. Hukum adat menekankan pada kepentingan kolektif, bukan individual. Sanksi pelanggaran hukum seringkali bersifat restitutif atau pemulihan daripada represif atau penghukuman. 2. Masa penjajahan Belanda. Pada periode penjajahan Belanda dibagi atas 3 masa, yaitu A. Masa VOC tahun 1602 sampai 1799. Pada masa berdagang di Indonesia, VOC diberikan hak-hak istimewa oleh pemerintah Belanda. Hak istimewa yang diberikan pemerintah Belanda kepada VOC adalah hak oktroi yang meliputi monopoli, pelayaran, dan perdagangan, mengumumkan perang, mengadakan perdamaian, dan mencetak uang. Dalam usahanya untuk memperbesar keuntungan, VOC memaksakan aturan-aturan yang dibawa dari negeri asalnya untuk ditaati oleh orang-orang pribumi. Belanda menerapkan sistem hukum dualisme, yaitu hukum Belanda dan hukum adat untuk penduduk pribumi. Adapun yang dimaksud dengan hukum Belanda adalah hukum kapal VOC, yang terdiri hukum Belanda kuno dan asas-asas hukum Romawi. Sedangkan hukum adat tetap berlaku, tetapi dikodifikasikan dan disesuaikan dengan hukum Belanda. B. Masa Besluiten Regerings pada tahun 1814 sampai 1855. Pada masa Besluiten Regerings atau BR, Raja mempunyai kekuasaan mutlak dan tertinggi atas daerah-daerah jajahan, termasuk kekuasaan mutlak terhadap harta benda milik negara bagian lain, menurut pasal 36 Undang-Undang Dasar Negeri Belanda 1814. Kekuasaannya mutlak. Raja itu diterapkan pula dalam membuat dan mengeluarkan peraturan yang berlaku umum dengan nama Algemeen Verordening atau peraturan pusat. Peraturan pusat berupa keputusan raja, maka dinamakan Koninklijk Besluit. Ada 2 macam keputusan raja sesuai dengan kebutuhannya. 1. Ketetapan raja, yaitu Besluit sebagai tindakan eksekutif raja. Misalnya, ketetapan pengangkatan gubernur jenderal. 2.
Ketetapan raja sebagai tindakan legislatif, misalnya berbentuk Algemeen Verordening atau Algemeen Maatregel van Bestuur di negeri Belanda. Setelah itu, timbul pemikiran tentang pengkodifikasian hukum perdata bagi orang-orang Belanda yang berada di Hindia Belanda. Pemikiran itu diwujudkan sehingga pada 15 Agustus 1839, Menteri Jajahan Belanda mengatakan pemikiran itu akan diwujudkan sehingga pada 15 Agustus 1839, Menteri Jajahan Belanda mengangkat Komisi Perundang-undangan bagi Hindia Belanda. Beberapa peraturan yang berhasil ditangani oleh komisi itu dan disempurnakan yaitu 1. Reglement of the Rechterlijk Organisatie atau disingkat RO atau Peraturan Organisasi Pengadilan atau disingkat POP. 2. Algemeen Bepelingen van Wetgeving atau AB atau ketentuan-ketentuan umum tentang perundang-undangan. 3. Burgerlijk Wetboek atau disingkat BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau disingkat KUH Perdata. 4. Wetboek van Koophandel atau disingkat WVK atau KUHD. 5. Reglement of the Burgerlijk Rechtsvordering atau disingkat RV atau Peraturan tentang Acara Perdata. C. Masa Regeringsreglement pada tahun 1855 sampai 1926. Pada tahun 1848 terjadi perubahan Grondwet atau Undang-Undang Dasar di negara Belanda yang mengakibatkan terjadinya pengurangan terhadap kekuasaan raja. Karena Staten-Generaal atau parlemen campur tangan dalam pemerintahan dan perundang-undangan jajahan Belanda di Indonesia. Peraturan dasar yang dibuat bersama oleh raja dan parlemen untuk mengatur pemerintahan daerah jajahan di Indonesia adalah Regeringsreglement. Politik hukum pemerintahan jajahan Belanda yang mengatur tentang tata hukum dicantumkan dalam pasal 75 RR dalam asasnya sama seperti yang dimuat dalam pasal 11 AB, yaitu bahwa dalam menyelesaikan perkara perdata, hakim diperintahkan untuk menggunakan hukum perdata Eropa bagi golongan Eropa dan hukum adat bagi orang bukan Eropa. Pada tahun 1920 RR mengalami perubahan pada pasal-pasal tertentu, maka kemudian RR dinamakan RR baru yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1926. Golongan penduduk dalam pasal 75 RR diubah dari 2 golongan menjadi 3 golongan, yaitu golongan Eropa, Timur Asing, dan Indonesia atau pribumi. 3. Masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, daerah Hindia Belanda dibagi menjadi 2, yaitu 1. Indonesia Timur di bawah kekuasaan Angkatan Laut Jepang berkedudukan di Makassar. 2. Indonesia Barat di bawah kekuasaan Angkatan Darat Jepang berkedudukan di Jakarta. Peraturan-peraturan yang digunakan untuk mengatur pemerintah di wilayah Hindia Belanda dibuat dengan dasar Gunseiri melalui Osamu Seiri. Dalam keadaan darurat, pemerintah bala tentara Jepang di Hindia Belanda menentukan hukum yang berlaku untuk mengatur pemerintah dengan mengeluarkan Osamu Seiri nomor 1 tahun 1942. Pasal 3 Osamu Seiri nomor 1 tahun 1942 menentukan bahwa semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dulu tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal tidak bertentangan dengan peraturan pemerintahan militer. Kemudian, pemerintahan bala tentara Jepang mengeluarkan Gunseiri nomor istimewa 1942, Osamu Seiri nomor 25 tahun 1944 dan Gunseiri nomor 14 tahun 1942.
Gun Seiri Nomor Istimewa tahun 1942 dan Osamu Seiri Nomor 25 tahun 1944. Memuat aturan-aturan pidana umum dan aturan-aturan pidana khusus. Sedangkan Gun Seiri Nomor 14 tahun 1942 mengatur tentang pengadilan di Hindia Belanda. 4. Masa Indonesia Merdeka. Sejarah hukum Indonesia setelah kemerdekaan pada tahun 1945 ada beberapa tahap penting. A. Masa tahun 1945 sampai 1949. Sejak merdeka 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bebas dan tidak tergantung pada bangsa manapun juga. Dan demikian, bangsa Indonesia bebas dalam menentukan nasibnya, mengatur negaranya, dan menetapkan tata hukumnya. Undang-undang dasar yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintah ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Bentuk tata hukum dan politik hukum yang akan berlaku pada masa itu dapat dilihat pada pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar menentukan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Dari ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa hukum yang dikehendaki untuk mengatur penyelenggaraan negara adalah peraturan-peraturan yang telah ada dan berlaku sejak masa sebelum Indonesia merdeka. Pernyataan itu adalah untuk mengatasi kekosongan hukum sambil menunggu produk peraturan baru yang dibentuk oleh pemerintahan negara Republik Indonesia. Dengan demikian, jelaslah bahwa tata hukum yang berlaku pada masa 1945 sampai 1949 adalah segala peraturan yang telah ada dan pernah berlaku pada masa penjajahan Belanda, masa Jepang berkuasa, dan produk-produk peraturan baru yang dihasilkan oleh pemerintah negara Republik Indonesia dari 1945 sampai 1949. B. Masa tahun 1949 sampai 1950. Masa ini adalah masa berlakunya Konstitusi RIS. Pada masa tersebut, tata hukum yang berlaku adalah tata hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan yang dinyatakan berlaku pada masa 1945 sampai 1949 dan produk peraturan baru yang dihasilkan oleh pemerintah negara yang berwenang. Untuk itu, selama kurun waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 16 Agustus 1950. C. Masa tahun 1950 sampai 1959. Konstitusi RIS hanya berlaku 7 bulan 16 hari, kemudian diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku sampai 4 Juli 1959. Tata hukum yang berlaku pada masa ini adalah tata hukum yang terdiri dari semua peraturan yang dinyatakan berlaku berdasarkan pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara 1950, kemudian ditambah dengan peraturan baru yang dibentuk oleh pemerintah negara selama kurun waktu dari 17 Agustus 1950 sampai 4 Juli 1959. D. Masa tahun 1959 sampai sekarang. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 hanya berlaku sampai tanggal 4 Juli 1959. Karena dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959, Undang-Undang Sementara 1950 dinyatakan tidak berlaku lagi dan sebagai gantinya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, Undang-Undang Dasar yang berlaku di Indonesia sejak 5 Juli 1959 hingga sekarang adalah Undang-Undang Dasar 1945. Tata hukum yang berlaku pada masa ini adalah tata hukum yang terdiri dari segala peraturan yang berlaku pada masa 1950 sampai 1959 dan yang dinyatakan masih berlaku.
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 ditambah dengan berbagai peraturan yang dibentuk setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959 itu. Dalam rangka pembangunan hukum, perlu lebih ditingkatkan upaya pembaruan hukum secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu, serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam rangka meningkatkan penegakan hukum, perlu terus dimantapkan kedudukan dan peranan badan-badan penegakan hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing, serta terus ditingkatkan kemampuan dan kewajibannya dan dibina sikap, perilaku, dan keteladanan para penegak hukum sebagai pengayom masyarakat yang jujur, bersih, tegas, dan adil.